Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Makasih udah nonton video aku. Nah, di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan salah satu yang nanya di kolom komentar kemarin. Itu beberapa kali dia nanya. Jadi dia nanya kayak gini, Mbak, nulis scripting atau keinginan kita itu ditulisnya setiap hari kah? Atau ditulis berulang kali kah? Atau hanya satu kali aja? Jadi, kalau untuk menulis di scripting itu boleh satu kali, boleh ditulis berulang-ulang kali, atau seperti yang aku lakukan. Kalau aku hanya menulis satu kali aja keinginan aku di satu buah buku khusus manifestasi. Kalau sekarang, kalau dulu pada saat aku baru-baru mulai itu di buku, bukan di buku tapi di selembar kertas double folio. Dan kertasnya itu sekarang masih ada. Setelah aku lihat, semua list yang aku tulis di kertas double folio sudah terwujud semua, bahkan dikasih lebih sama Allah bonusnya gitu. Jadi boleh hanya nulis satu kali, terus diafirmasi. Aku tekankan lagi, yang diulang-ulang itu adalah afirmasinya. Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman afirmasinya itu lebih pasnya itu pakai yang mana? Kalau aku afirmasi melalui visualisasi, merasakan, jadi seolah-olah sudah menerima. Sebelum tidur aku afirmasi dulu ke diri aku bahwa terima kasih ya Allah, akhirnya aku apa yang kita inginkan. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa teman-teman ini tipe orang yang suka menulis gitu, jadi mengafirmasi melalui tulisan. Jadi kan ada nih orang nih tipe orang yang suka menulis gitu, jadi boleh diulang-ulang tulisannya sampai 2 kali, 3 kali, tergantung teman-teman mau mengulangnya sampai berapa kali boleh. Tapi kalau aku, karena aku sukanya memvisualisasikan dan mengafirmasikan kepada diriku, itu aku hanya menulis satu kali di buku. Lalu kan kita ingat nih yang udah kita tulis gitu, jadi kita afirmasi. Tapi syaratnya harus ditulis, walaupun itu hanya satu kali gitu, harus ditulis, harus ada bukti bahwa kita pernah memanifestasikan keinginan kita di sebuah buku, benar-benar ada buktinya, tulisannya bahwa kita itu menginginkan ini, misalkan gitu. Nah, kemudian setelah kita berhasil memanifestasi keinginan kita, baru kita tulis di jurnal syukur. Jurnal syukur ini fungsinya sebagai penghargaan terhadap diri kita, bahwa ini loh buktinya, dengan sholawat, dengan LOA, ini loh buktinya bahwa apapun keinginan kita bisa terwujud. Jadi pada saat kita menunggu manifestasi keinginan kita itu termanifestasikan atau terwujud, kita itu punya seperti yang namanya penyemangat gitu di jurnal syukur itu. Di jurnal syukur itu adalah bentuk atau tanda penghargaan kepada kita bahwa apa yang kita manifestasikan itu sudah berhasil, jadi penyemangat gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau bikin jurnal syukur juga boleh, tulis aja di buku manifestasi, bikin scripting aja boleh gitu, tergantung teman-teman nyamannya di mana. Yang namanya teknik LOA ini ya bener-bener teknik kenyamanan ya, kita tuh nyaman melakukannya tuh dengan relax. Jadi kalau teman-teman yang pemula, sholawatnya ya pakai sholawat yang sedikit dulu boleh, yang Syajaratul Nukut 400 kali sebelum tidur dulu boleh. Jadi jangan langsung kayak diporsir. Kalau diporsir jatuhnya kita jadi energinya desperate, alias ya kita tuh benar-benar mengejar, jadi kita nggak track jatuhnya nanti. Kalau kita relax, melakukannya dengan tenang, penuhi keyakinan, jadi kita tuh nggak desperate energi gitu. Jadi teman-teman harus melakukannya dengan kenyamanan. Nyamannya di mana? Kalau baru awal, baru mulai, baru mula-mula mau sholawat, mau melakukan teknik LOA, ya harus melakukan dengan nyaman, dengan relax, apa yang teman-teman benar-benar mudah gitu. Misalkan aku mudah hanya sholawat sehari itu 100 kali. Ya udah 100 kali. Dimana nyamannya teman-teman dulu gitu. Jadi aku setelah ini aku mau cerita soal, dulu kan aku pernah cerita di video aku sebelumnya soal aku yang manifestasi iPhone 14 Pro Max. Itu kan dikasihnya 14 Pro Max nih, padahal aku manifestasi 11 Pro Max, kan dikasih bonus nih sama Allah. Nah, jadi kemarin itu kan aku kan cerita nih sama teman-teman aku yang nggak percaya kalau LOA dan sholawat itu bisa memanifestasi keinginan kita.
Nah, jadi kemarin itu kan aku udah cerita nih, jadi mereka tuh nggak percaya, mereka tuh mikirnya yang negatif nih, lo dapat uang dari mana nih, beli iPhone 14 Pro Max. Dan ternyata aku ceritain, aku ini dapatnya rezeki dari TikTok Shop. Waktu itu kan TikTok Shop lagi hits-hitsnya nih, jadi aku cobalah jualan di TikTok Shop, dan akhirnya dapatlah pundi-pundi uang dari sana. Allah mengalirkan rezeki melalui itu kan, sebelum TikTok Shop ditutup ya kemarin. Nah, aku dapatlah itu rezeki iPhone 14 Pro Max nih ceritanya. Nah, teman aku yang dulunya tuh yang bilang aku ini halu, kemarin nelpon aku. Dia bilang gini, aku mau cerita ini, katanya kan. Cerita apa? Sebenarnya aku diam-diam ngamalin LOA dan ngamalin sholawat dan praktekin teknik LOA yang kamu ceritain, katanya. Jadi aku diam-diam tuh ngikutin kamu loh, katanya. Aku belajar juga. Dan dia berhasil memanifestasi pengen buka toko di kota, kan ini daerah nih tempat aku tinggal, jadi dia itu udah punya beberapa toko di daerah, toko bangunan gitu kan. Jadi dia buka juga di kota, jadi dia manifestasi ikut-ikutan aku diam-diam karena dia malu nih kalau mau ngomong. Dia cuman kemarin kan pernah ngomong aku halu kan gitu, dan akhirnya dia bilang kan kemarin, bilang akhirnya bener ya yang kamu bilang gitu kan. Ternyata keajaiban itu benar-benar nyata ya, katanya. Kalau kita berpikir bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban, maka Allah akan benar-benar menghadirkan banyak keajaiban. Tapi kalau kita berpikir bahwa hidup ini adalah hasil dari kerja keras, artinya ya kita akan semakin terus dikasih sama Allah untuk bekerja keras, untuk mendapatkan sesuatu, dan hasilnya tetap ya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kita percaya dan yakin bahwa keajaiban Allah itu nyata dan benar-benar kayak seperti yang dikatakan di ceramah Ustadz yang pernah aku tonton. Jadi dia bilang gini, kita yang hanya duduk aja itu bisa dapat rezeki lebih daripada orang-orang yang di luar sana itu bekerja keras. Seperti Ustadz itu kan, dia hanya duduk dan berceramah aja mendapatkan rezeki lebih dibandingkan orang yang kerja keras. Jadi sebenarnya hidup itu bukan hasil dari kerja keras, tapi pikiran dan alam bawah sadar kita dan keyakinan kita akan keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Itu sih menurut aku. Jadi sebelum aku kenal yang namanya teknik LOA, aku selalu yakin bahwa hidup ini adalah hasil dari kerja keras. Jadi aku bekerja keras, aku lembur, aku pulang sampai sore, terus aku dapat uang tuh aku simpan, aku kekep, nggak boleh dibelanjain, aku tabung sampai aku nggak pernah self reward, nggak pernah beli baju yang baru, aku pakai baju yang bekas gitu, bekas kakakku. Jadi dulu tuh bener-bener kayak gitu aku hidupnya. Dan aku nggak kaya juga, dan keinginan aku juga nggak dapet. HP pun tetap HP butut, motor pun tetap motor butut, padahal udah kerja keras banget dan lembur dan lain sebagainya. Tapi sekarang di saat kita benar-benar yakin dan percaya bahwa hidup itu penuh dengan keajaiban, hidup itu penuh dengan kemudahan, keberlimpahan, dan benar-benar terjadi keberlimpahan lah yang datang ke kehidupan aku sekarang. Dan alhamdulillah semuanya sudah mulai satu persatu terwujud dengan cara yang mudah gitu. Tidak perlu bekerja yang sangat keras gitu. Karena menurut buku The Secret, aku mengutip di buku The Secret ya. Ini bukunya yang aku baca, judulnya The Secret dari Rhonda Byrne. Dia ngomong kayak gini, bayangkan hidup seperti sebuah sungai yang bergerak cepat. Ketika Anda bertindak untuk mewujudkan sesuatu, ini akan terasa seperti berjalan melawan arus. Ini akan terasa berat dan seperti perjuangan keras. Ketika Anda bertindak untuk menerima dari semesta, Anda akan merasa seakan-akan mengalir bersama seperti arus sungai. Ini akan terasa ringan karena perasaan dari tindakan yang terilhami berada dalam aliran semesta di kehidupan. Jadi dia itu bilang kalau kita mengikuti arus dan tidak melawan arus gitu, nggak melawan arus, jadi hidup kita tuh benar-benar dipermudah sama semesta gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa hidup ini penuh dengan kemudahan, mengalir gitu, maka seperti itulah kehidupan kita. Nah, jadi di buku ini tuh dijelaskan banyak hal tentang konsep-konsep alam semesta, konsep hukum tarik menarik, LOA itu apa, seperti apa. Nah, aku belajar dari sini dan benar-benar
banyak banget. Nah, ini satu kutipan lagi nih dari buku The Secret, ngomong kayak gini. Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda perlukan. Jika Anda butuhkan adalah uang, Anda akan menariknya. Jika yang Anda butuhkan adalah orang, Anda akan menariknya. Dan jika yang Anda butuhkan adalah buku tertentu, Anda akan menariknya. Anda harus memberi perhatian pada yang ingin Anda tarik ke diri Anda. Ketika Anda memelihara gambaran dari apa yang Anda inginkan, Anda akan tertarik kepada sesuatu dan sesuatu itu akan tertarik kepada Anda. Nih, garis bawahi ya. Tetapi sebenarnya gambaran-gambaran itu akan bergerak memasuki realitas fisik bersama dan melalui Anda. Dan ini terjadi menurut hukum tarik-menarik atau LOA, Law of Attractions. Jadi, teman-teman tuh harus ingat bahwa kita ini tuh seperti medan magnet yang menarik segala sesuatu berdasarkan pikiran dan alam bawah sadar kita. Jadi, apapun yang kita pikirkan secara terus-menerus itu akan masuk ke dalam jiwa dan masuk ke dalam unconscious mind kita atau alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita inilah yang akan seperti medan magnet yang akan menarik. Makanya ada sering kejadian kayak, kenapa ya kalau orang toksik itu yang ngedeketin tuh juga orang toksik? Karena alam bawah sadarnya dia itu tanpa ia sadari menarik orang toksik. Nah, kenapa ya orang itu selalu beruntung? Jadi pada saat dia berpikir bahwa hidup dia itu penuh dengan keberuntungan dan itu masuk terus ke dalam alam bawah sadarnya, maka banyak keberuntungan yang akan masuk ke dalam hidupnya. Gitu teman-teman. Jadi gitu. Jadi sebenarnya everything is connected dan everything is energy. Jadi sebenarnya kita itu tergantung dari apa yang kita pancarkan. Misalkan kita memancarkan getaran di mana gitu. Itu sangat berkaitan dengan yang namanya sholawat. Dulu aku berpikir bahwa LOA dan sholawat ini tidak ada memiliki kaitan gitu. Ternyata itu sangat berkaitan. Sholawat ini kita meminta sesuatu melalui pintunya Rasulullah. Dan pada saat kita meminta melalui pintunya Rasulullah, kita itu berada di vibrasi yang namanya berserah. Berserah itu kalau di buku LOA namanya detachment atau melepaskan diri dari kemelekatan alias tidak melekat. Kalau attach itu melekat, kalau detach tidak melekat ya. Nah, berserah diri kepada Allah dan Rasulullah melalui pintunya Rasulullah itu ada di LOA sebenarnya yang namanya detachment. Jadi pada saat kita udah manifestasi, udah scripting, udah afirmasi, visualisasi, lalu bersolawat, kemudian menyerahkannya kepada Allah, nah di sanalah mulai bekerja yang kita inginkan itu mulai bekerja dan mulai akan segera terwujud gitu teman-teman. Aku udah ngebuktiinnya. Jadi yang pertama itu aku lakuin adalah sholawat pohon uang. Jadi awal mulanya sholawat yang 400 kali sebelum tidur. Sesudah sholat isya boleh, sebelum tidur boleh, sesudah sholat isya boleh. Tapi karena aku udah sholawatnya itu, kan kita sholat 5 waktu nih. Setiap sholat kan kita 200 kali sholawat, jadi 5 kali 200 sudah 1000 kali sehari. Sesudah sholat isya kan 200 lagi nih. Nah sesudah yang 200 ini, pada saat mau tidur, baru yang 400 kali, yang sholawat sajaratun nukut. 400 kali, boleh lebih dari 400 kali. Nah kalau sekarang aku udah mulai mengamalkan yang namanya sholawat Jibril teman-teman. Sholawat Jibril 4440 kali. Tapi yang sholawat Jibril ini bunyinya itu bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi bunyinya cukup shollallahu ala Muhammad. Karena sholawatnya cukup panjang teman-teman, jadi kita perlu agak sedikit singkat gitu bunyi sholawatnya, yaitu shollallahu ala Muhammad sebanyak 4444 kali. Ini tuh untuk hajat-hajat besar. Misalnya kamu pengen sesuatu yang cukup besar, nah kamu amalin selama 1 bulan atau sekitar 2,5 bulan teman-teman. Nah sekarang aku lagi memulai sholawat yang Jibril. Nah kalau teman-teman yang baru memulai alias pemula, silahkan teman-teman ngamalin yang sholawat 200 kali per sholat wajib dulu gitu. Tapi kalau teman-teman yang bener-bener pemula, yang sholatnya masih suka bolong-bolong, yang pertama adalah perbaiki sholatnya dulu.
Jadi setiap azan langsung sholat, kemudian perbaiki hubungannya dengan Allah dulu, perbaiki dulu hubungannya, lalu sholawat, kemudian barulah sholawat Sajaratul Nukut, kemudian baru ke sholawat Jibril. Setelah itu baca surat Al-Waqiah habis sholat maghrib atau sholat subuh. Nah kemudian selanjutnya baca ayat 1000 dinar. Nah kalau yang ayat 1000 dinar ini aku masih suka tidak setiap hari ya ngamalinnya, kadang-kadang gitu. Tapi yang setiap hari aku amalin yaitu surat Al-Waqiah. Itu setiap hari, kecuali hari yang nggak boleh kita ngaji atau pegang Al-Quran, ya aku nggak baca surat Al-Waqiah. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, semangat, keep going, yakin dan percaya bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban, maka keajaiban lah yang akan masuk ke dalam hidup teman-teman. Dan mulai sekarang, perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki hubungannya sama Allah, kemudian prioritaskan akhirat, maka dunia akan mengikuti gitu, memprioritaskan juga karir kita. Terus satu lagi yaitu sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud ini dan duha ini sangat mempercepat manifestasi keinginan kita juga teman-teman. Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku, makasih udah like and share and comment di video aku. Silakan kalau teman-teman mau nanya-nanya soal sholawat, soal manifestasi, scripting, silakan ditanya di kolom komentar. Makasih udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.